Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mangku Jaman. Salam sejahtera, sehat selalu. Kali ini kita mencoba mengupas kisah tentang sebuah jalan yang begitu menakutkan, yaitu Jalan Karanggetas. Adapun Jalan Karanggetas berada di Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon. Jalan Karanggetas ini diberikan sebagai peringatan atas rontoknya atau terputusnya rambut seorang ulama sakti yang bernama Syekh Magelung hanya dengan jari tangan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon. Jalan Karanggetas ini adalah jalan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pejabat atau orang-orang yang mempunyai kesaktian atau kedikjayaan. Konon katanya bahwa para pejabat bahkan sampai dengan Presiden Soekarno, sampai dengan Presiden sekarang yaitu Presiden Joko Widodo, ketika mereka mengunjungi Cirebon itu tidak akan melewati Jalan Karanggetas. Dan banyak kesaksian dari warga-warga setempat bahwa mereka yang memiliki kesaktian ketika melewati Jalan Karanggetas ini, maka kesaktiannya itu ketika sampai ke rumahnya itu akan hilang. Begitulah Jalan Karanggetas, jalan yang sangat menakutkan bagi setiap orang yang sombong dengan jabatannya ataupun sombong dengan kesaktiannya. Alkisah, di sebuah negeri bernama Negeri Sam, itu lahir seorang anak laki-laki. Kemudian anak tersebut bernama Sarip Sam, yaitu bermakna bahwa seorang laki-laki berasal dari negeri Sam, yang terkenal sekarang adalah negara Suriah. Syekh Magelung Sakti itu mempunyai beberapa nama. Yang pertama tadi, nama kelahirannya adalah Sarip Sam, artinya seorang laki-laki dari negeri Sam. Kemudian dikenal juga dengan Pangeran Soka. Ketika beliau itu selesai dibaiat menjadi murid Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan Syekh Magelung Sakti karena beliau itu seorang laki-laki tapi rambutnya selalu digelung. Dan terakhir dikenal dengan nama Pangeran Karangkendal karena sampai akhir hayatnya beliau itu tinggal di daerah Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kembali kepada Sarip Sam yang terlahir di daerah Suriah, bahwa dari semenjak lahir Sarip Sam ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sehingga di usia 11 tahun beliau itu sudah bisa mengajar di daerah-daerah terkenal seperti di Mekah, Madinah, ataupun Al-Aqsa. Karena kecerdasannya dan kesaktiannya, di usia 30 tahun beliau kemudian diangkat oleh kerajaan Mesir menjadi panglima perang kerajaan Mesir untuk menumpas pasukan Romawi dan pasukan Tartar. Setelah diangkat menjadi panglima kerajaan Mesir, akhirnya nama Sarip Sam ini semakin terkenal ke penjuru dunia. Namun karena penampilannya memiliki rambut yang tidak bisa dipotong dari semenjak lahir, maka di usia 34 tahun Sarip Sam ini berusaha mencari orang-orang pintar ataupun ulama yang sanggup memotong rambutnya. Sampai pada akhirnya Sarip Sam itu tiba di Selat Malaka dan beliau bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Resi Purba Sanghyang Durasasana Prabu Kalasangkala. Dan dari pertapa ini Sarip Sam memperoleh petunjuk bahwa beliau harus menemui seorang wali di tanah Jawa, yaitu di daerah Cirebon. Nah, ketika Sarip Sam ini tiba di Pelabuhan Muara Jati, kedatangannya itu sudah diketahui oleh Sunan Gunung Jati. Sampai pada akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon. Ketika bertemu dengan Sarip Sam di Pelabuhan Muara Jati, sampai akhirnya Mbah Kuwu ini berdialog dengan Sarip Sam dan menanyakan apakah beliau sudah melaksanakan sholat atau belum.
Kemudian dijawab oleh Sarip Sam bahwa dia belum melaksanakan sholat. Sampai akhirnya oleh Pangeran Cakrabuana, Sarip Sam ini disuruh memasuki sebuah bambu. Dan yang menjadi heran daripada Sarip Sam, ketika beliau memasuki bambu tersebut membesar dan di dalamnya itu ada sebuah masjid atau musola. Dan beliau sholatlah di situ. Ketika selesai sholat, akhirnya dibawalah Sarip Sam ini ke daerah Karanggetas oleh Pangeran Cakrabuana, dan di situ hanya dengan jari tangannya rambut daripada Sarip Sam ini menjadi rontok atau putus hanya oleh jari tangannya Mbahku Cirebon. Nah, setelah memotong rambutnya Sarip Sam ini, akhirnya Pangeran Cakrabuana itu menghilang. Nah, dari kejadian ini Sarip Sam itu mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Adapun potongan rambut dari Syekh Magelung ini atau Sarip Sam ini sampai sekarang itu dimakamkan, yaitu masih di daerah Panjunan, tepatnya itu di seberang PGC, dan di daerah tersebut diperingati jalan-jalannya atau gang-gangnya itu dinamakan Jalan Syekh Magelung Sakti. Kembali ke kisah setelah selesai dipotong rambutnya, Syekh Magelung Sakti ini atau Sarip Sam ini kemudian dia berkeliling Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Nah, sampailah di suatu tempat, dan di situ ada sekumpulan orang-orang yang sedang melaksanakan sebuah sayembara. Dan di situ ternyata ada sayembara tersebut dilaksanakan oleh seorang perempuan yang sedang mencari suaminya. Artinya bagi siapa saja laki-laki yang bisa mengalahkan kesaktiannya, maka dia akan diangkat menjadi suaminya. Adapun perempuan tersebut sekarang itu dikenal dengan Nyimas Gandasari. Sampai pada akhirnya Syekh Magelung ini mengikuti sayembara tersebut. Maka bertarunglah antara Syekh Magelung Sakti dengan Nyimas Gandasari. Dari pertarungan tersebut akhirnya Nyimas Gandasari terdesak. Kemudian beliau itu terbang melarikan diri, meminta tolong kepada Sunan Gunung Jati yang sedang berada di Kalijaga. Dan Syekh Magelung Sakti pun kemudian mengejar Nyimas Gandasari. Sampai akhirnya berhadapan-hadapanlah dengan Sunan Gunung Jati. Tiba dahulu Nyimas Gandasari meminta tolong kepada Sunan Gunung Jati dari pengejaran Syekh Magelung Sakti. Dan Nyimas Gandasari ini konon disembunyikan di sandal bakyaknya Sunan Gunung Jati. Ketika Syekh Magelung ini tiba di hadapan Sunan Gunung Jati, terjadilah dialog bahwa dia itu mencari seorang perempuan. Kemudian dijelaskan permasalahannya. Setelah mendengar penuturan dari Syekh Magelung Sakti, akhirnya Nyimas Gandasari itu dikembalikan ke wujud semula. Dan dari situ Sunan Gunung Jati menyarankan kepada Nyimas Gandasari untuk menunaikan janjinya. Sampai akhirnya antara Syekh Magelung Sakti dengan Nyimas Gandasari ini menjadi sepasang suami istri. Nah, dari peristiwa pertemuan tersebut akhirnya Syekh Magelung Sakti ini berguru kepada Sunan Gunung Jati. Selesai berguru, kemudian Syekh Magelung Sakti ini bergerak dengan Pangeran Soka. Karena di daerah Cirebon tersebut sistem pemerintahan itu masih dikendalikan oleh keraton, pada akhirnya Syekh Magelung Sakti ini atau Pangeran Soka ini ditempatkan di daerah Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon untuk menyebarkan Islam di daerah sana. Ketika tiba di daerah Karangkendal, Syekh Magelung Sakti ini kemudian dijadikan anak angkat oleh Ki Gede Karangkendal atau dikenal juga dengan Ki Buyut Selawe. Karena Ki Gede Karangkendal ini konon mempunyai anak berjumlah 25 orang. Dan di daerah Karangkendal inilah kemudian Syekh Magelung Sakti terus menyebarkan Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sampai beliau meninggal dan kemudian jasadnya itu dimakamkan di daerah tersebut.
Demikianlah kisah tentang Jalan Karangketas yang berkaitan erat dengan Syekh Magunung Sakti, kemudian Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati dan Nimas Gandasari. Jadi bagi siapapun, bagi pejabat ataupun orang-orang yang memiliki kesaktian atau orang-orang yang mempunyai pusaka yang dianggap sakti, berhati-hatilah ketika melewati Jalan Karangketas ini, karena sampai dengan sekarang itu mitos tersebut masih berlaku. Mudah-mudahan review dari Jalan Karangketas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.